Person-centered therapy atau PCT merupakan pendekatan terapi yang dikembangkan oleh Carl Rogers, yang dimana PCT itu berpandangan bahwa manusia pada dasarnya itu baik, memiliki potensi untuk berkembang, dan terdorong untuk mencapai aktualisasi diri atau self-actualization. Masalah psikologis muncul ketika seseorang tidak dapat menjadi dirinya secara autentik atau ketika terdapat ketidaksesuaian antara pengalaman dengan konsep dirinya. 3 kondisi inti PCT menurut Rogers, hubungan konseling yang efektif memerlukan 3 kondisi utama. Yang pertama ada empati, yaitu kemampuan memahami perasaan dan pengalaman klien dari sudut pandang klien. Yang kedua ada unconditional positive regard, yaitu penerimaan dan penghargaan terhadap klien tanpa syarat. Yang ketiga ada kongruensi, yaitu sikap tulus, jujur, dan autentik dari konselor. Jadi, melalui empati, penerimaan tanpa syarat, dan ketulusan konselor, klien dapat dibantu untuk mengenali potensi dirinya, memahaminya dirinya secara lebih baik, serta mencapai perkembangan pribadi yang optimal. Baik, selamat siang Samuel. Terima kasih sudah bersedia hadir hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik. Syukurlah. Di sini Samuel bisa bercerita dengan santai ya. Tidak perlu terburu-buru atau merasa harus membedakan semuanya. Kalau begitu, apa yang membuat Samuel memutuskan untuk datang hari ini? Saya sebenarnya bingung mulai dari mana. Saya hanya merasa capek. Samuel merasa capek. Saya bukan capek dari dia bebas, tapi saya merasa capek terhadap diri saya sendiri. Seperti ada tuntutan supaya saya harus lebih kuat. Jadi seperti ini ada yang Bisa Samuel ceritakan lebih lanjut tentang itu? Dari kecil saya diajari bahwa laki-laki itu nggak boleh lemah, nggak boleh menangis, dan harus bisa menyelesaikan masalah sendiri. Dan sampai sekarang saya masih merasa seperti itu. Perasaan itu masih ada sampai sekarang. Bahkan kalau saya lagi sedih, saya tetap berusaha untuk kelihatan biasa saja. Oke. Bagaimana rasanya ketika Samuel tumbuh dengan kisah seperti itu? Awalnya saya berpikir bahwa itu biasa saja, tapi lama-lama saya menjadi capek. Saya merasa harus selalu menahan diri. Ada rasa lelah kalau harus terus-menerus menahan diri dan terlihat kuat. Iya. Samuel, kalau kamu mendengar kalimat laki-laki harus kuat, apa arti kalimat itu bagi dirimu sendiri? Dulu saya pikir itu berarti saya harus nggak boleh lemah sama sekali. Tapi sekarang saya malah bingung. Apakah itu berarti saya tidak boleh merasakan sedih juga? Karena kalau saya sedih, saya merasa saya gagal menjadi seorang laki-laki. Seolah ketika Samuel merasakan sedih, itu terasa seperti tidak sesuai ya dengan gambaran laki-laki yang harus kuat. Samuel, kalau seandainya sahabatmu datang dan bilang dia sedang sedih sampai menangis di depannya, apa yang akan kamu pikirkan tentang dia? Saya tidak akan menganggapnya lemah. Saya akan menghargai dia karena dia berani untuk bercerita kepada saya. Apa yang terlintas di pikiran Samuel sebelum mengatakan hal tersebut? Saya jadi sadar bahwa saya bisa menerima orang lain, tapi saya keras ke diri saya sendiri. Menyadari bahwa ada perbedaan cara Samuel memperlakukan orang lain dan diri sendiri. Apa yang paling Samuel khawatirkan jika orang lain lihat Samuel sedang tidak kuat atau sedang menangis? Saya takut mereka kecewa. Ada rasa Iya, saya selalu berusaha untuk menjadi orang yang bisa diandalkan. Tapi kadang-kadang juga saya merasa nggak punya tempat untuk bersandar. Samuel merasa bahwa memiliki tempat untuk ketika melakukan pribadi. Iya. Bagaimana rasanya ketika Samuel merasa seperti itu?
sepi. Mungkin itu yang selama ini. Hari ini semua sudah menceritakan banyak hal yang selama hidup kita. Bagaimana perasaan sama sekarang? Saya merasa beda. Ya, saya juga menjadi sadar bahwa saya terlalu keras pada diri saya sendiri. Tapi semua mendapatkan makna baru untuk dirinya ini ya. Iya. Terima kasih sudah mau nanya ini semuanya. Terima kasih.